satu indikator dari kesehatan itu berkaitan dengan pangan adalah kebersihan. Apalagi saat ini juga dengan majunya teknologi, tapi didukung dengan orang-orang yang rakus mungkin ya, kita harus berhati-hati, ada beras berbahan plastik juga, kan seperti itu, yang memang sudah beredar di dunia ini. Kemudian aspek penting lainnya adalah stabilitas, memastikan bahwa ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan itu tidak terganggu oleh fluktuasi seperti bencana alam atau krisis ekonomi. Tapi adik-adikku harus diperhatikan bahwa berkaitan dengan pertanian semuanya 90% dipengaruhi oleh yang di atas, ya, oleh yang maha kuasa. Suatu daerah akan panen raya, tapi tatkala sang maha kuasa tidak mengizinkan, maka akan terjadilah banjir, erosi sehingga fuso atau gagal panen. Ya, makanya dalam dimensi ketahanan pangan tadi aspek yang harus diperhatikannya adalah ketersediaan, akses, pemanfaatan, stabilitas. Ya, semuanya memang sangat mempengaruhi, itulah yang mempengaruhi terhadap ketahanan pangan. Yang selanjutnya berkaitan pentingnya ketahanan pangan itu untuk apa? Ya, di kita adanya MBG saat ini karena diduga akibat dari oleh-oleh produk sebelumnya yang biasanya kita sebut dengan stunting, ya, termasuk munculnya isu kelaparan dan malnutrisi. Hal ini jadi ketahanan pangan di sini juga untuk mencegah hal tersebut, ya, termasuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan stabilitas sosial dan politik di suatu negara. Karena satu negara akan goyah pada saat ketersediaan pangannya tidak dijamin. Memang Pak harus siapa yang menjamin? Ya pasti negara yang harus menjamin. Ya, jadi stabilitas pangan itu, stabilitas suatu negara juga itu sangat dipengaruhi oleh pangan. Adik-adik bisa perhatikan pada saat harga pangan meningkat akibat dari kenaikan BBM, itu berdampak sangat luar biasa sebetulnya. Mending kalau misalnya harga naik tapi barang ada. Tapi kalau misalnya harga naik barang tidak ada, seperti apa yang akan terjadi? Ya, mungkin huru hara lagi yang terjadi. Sehingga itulah pentingnya kita yang bergelut di keilmuan bidang pertanian harus memikirkan keberlanjutan dari pembangunan pertanian, terutama berkaitan dengan pangan. Kemudian faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan adalah perubahan iklim. Ini dapat mempengaruhi produksi pangan dan ketersediaannya. Pada saat iklimnya bagus, hasil produksinya bagus. Pada saat kemarau, lahan pertanian banyak yang mengalami kekeringan, terutama berkaitan dengan sawah, di mana sawah itu adalah suatu lahan yang digenangi air, dibatasi oleh pematang, dan biasanya ditanam untuk tanaman pangan, yaitu padi. Pada saat kemarau, biasanya padi tidak dapat digunakan. Bagaimana dengan kebanyakan air atau banjir itu juga sama ya, seperti contoh mungkin adik-adik pernah ke Pangandaran melintas daerah Padaherang di musim hujan, di sana seringkali terjadi banjir, sehingga keluarga kita yang ada di sana mungkin dalam 1 tahun dia hanya bisa 2 kali panen dari 3 kali tanam. Ya. Kemudian pertumbuhan populasi ini juga berdampak terhadap permintaan akan pangan. Maksud pertumbuhan populasi ini adalah pertumbuhan
peningkatan penduduk, ya. Karena seperti hukum-hukum yang sudah sering kita dengar, semakin banyak tingkat pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan pangan akan semakin tinggi. Kemudian juga faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan adalah teknologi pertanian, di mana teknologi pertanian ini merupakan inovasi yang dapat meningkatkan hasil panen dan efisiensi produksi. Misalnya dengan contoh di Padaherang tadi, di mana pada saat musim hujan dia tergenang sehingga mayoritas dari 3 kali tanam, seringkali mereka hanya mengalami 2 kali panen. Ini berkaitan dengan inovasi juga di dalam bidang budidaya tanaman padi. Mungkin adik-adik pernah dengar, apalagi kalau misalnya ada yang berasal dari daerah tersebut, kita sudah mendengar dengan teknologi budidaya padi mengambang. Ya. Tapi entah hasilnya seperti apa. Kalau beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 8 atau 10 tahun yang lalu, itu dikembangkan oleh Unsud. Jadi menggunakan sistem terapung, ya seperti hidroponik. Dibuat terapung menggunakan bambu yang memang sengaja diapungkan. Si perakaran padi tidak menyampai ke tanah. Kemudian yang penting, ini adalah berkaitan dengan kebijakan. Dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan, termasuk tadi dibukanya keran impor, ditutupnya keran impor ekspor, itu juga berdampak, ya. Apalagi dengan isu kemarin adanya kenaikan pajak untuk produk Indonesia yang masuk ke Amerika juga itu termasuk, ya. Meskipun tidak terlalu besar produk kita yang banyak lari keluar. Kemudian bagaimana yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan? Salah satunya yang tadi, ya, diversifikasi sumber pangan. Di mana diversifikasi sumber pangan ini tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas. Tapi seperti apa yang kita rasakan, ya. Anda misalnya pagi-pagi biasa sarapan pakai nasi karena buru-buru ke kampus, kuliahnya jam 7.20, nggak keburu sarapan. Setelah kuliah jam 9 makan bubur, kuliah lagi, jam 11 keluar tuh udah lapar lagi kan gitu. Orang Indonesia macam apa ada belum sarapan kalau tidak pakai nasi, makan seperti itu, ya. Nah ini padahal tetap saja nasi bubur itu dari beras. Jadi tujuan diversifikasi pangan ini untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman. Meskipun main ke kontrakan atau ke rumah teman Anda dikasih sesuguh misalnya rebus atau goreng singkong dengan goreng pisang, datang ke rumah mau makan lagi, udah belum makan nasi kan seperti itu. Padahal itu sama-sama pangan, ya. Selanjutnya peningkatan produksi pertanian. Ini melalui teknologi dan praktik pertanian yang baik seperti apa yang dilakukan oleh saudara kita di Agrotech. Ya, ini sudah sering berkaitan dengan berbagai teknologi, berbagai dosis, berbagai teknik dan cara bagaimana caranya agar produksi pertanian itu mengalami peningkatan. Selanjutnya pembangunan infrastruktur. Ini memastikan aksesibilitas pasar dan distribusi pangan yang efisien. Seperti halnya kalau misalnya kita bisa memproduksi produk yang lebih baik, tapi akses menuju pasar atau menuju konsumennya terlalu jauh. Kan nampaknya ini akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi dalam pencapaian atau dalam pendistribusian produk dari produsen ke konsumen. Termasuk edukasi masyarakat, ya, meningkatkan pemahaman tentang pola makan sehat dan keberagaman pangan.
Ini yang seringkali hal sepele yang dampaknya salah satunya kayak tadi. Kalau kami di rumah, kalau nggak keburu sarapan, disediakan berebut telur 2 atau 3 berangkat, kan seperti itu. Itu sudah merupakan sumber pangan, atau malah mungkin itu malah lebih mahal ya, bisa jadi ya. Karena tujuan dari ketahanan pangan ujung-ujungnya ke ekonomi. Kemudian pembangunan infrastruktur edukasi tadi, ya, pemahaman pada pola makan, kemudian keberagaman pangan yang didukung dengan pola-pola, biasanya ini pemahaman tentang pola makanan sehat dan keberagaman pangan. Penyuluhannya masuk ke agri berkaitan dengan pola makannya adalah kerjaan dari TPHP. Tapi tidak salah kalau misalnya kita dari agri juga memahami pola makan, karena memang saat ini keilmuan lebih mudah jika kita cari dengan cara browsing, jadi tidak terlalu sulit. Termasuk tatkala besok lusa melaksanakan KKN, nggak usah repot-repot ya. Sekarang sudah ada internet, Anda tinggal cukup browsing, apalagi saat ini dibantu dengan IA-nya. Kemudian peran pemerintah dan masyarakat dari ketahanan pangan. Kebijakan pangan yang memang biasanya seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah sebijak-bijaknya, di mana pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung ketahanan pangan. Termasuk satu hal yang tidak disadari oleh semua rekan-rekan, termasuk saya mungkin, kenapa di setiap daerah selalu ada tempat heler atau tempat penggilingan padi. Padahal usaha tersebut kalau ditanya ke pemiliknya, ya mau disebut untung bangunannya tambah lusuh. Nggak ada heler padi yang memang bangunannya mewah, nggak ada. Silakan Anda perhatikan. Tapi setiap daerah atau setiap desa pasti ada satu atau dua. Ya. Nah, itu juga termasuk kebijakan yang mendukung terhadap ketahanan pangan. Selanjutnya berkaitan dengan penetapan harga dasar dan harga atap. Ini juga termasuk dari kebijakan pemerintah. Ya. Kebijakan pemerintah dalam ketahanan pangan. Dikaitkan dengan partisipasi masyarakat, ini melibatkan komunitas dalam program pertanian lokal dan kegiatan ketahanan pangan. Ini sudah banyak. Biasanya mereka itu adalah komunitas yang aktif juga dalam lingkungan hidup, berbasis kearifan lokal dengan mendukung pertanian organik. Ya, mungkin nanti saya akan men-share materi yang tadi di GCR, karena memang kita kembali lagi, saya tidak terlalu banyak menyampaikan materi, karena yang pentingnya itu adalah saya untuk UTS nih ya, untuk UTS, untuk kesiapan UTS-nya tadi. Tidak, saya dulu. Untuk mempercepat progresnya, seperti apa yang, kalau koordinasi saya dengan Pak Hendar itu memang tetap saya di 3 kali pertemuan dengan pembagian materi yang
tadi ya. Itu dulu bagi berkaitan dengan absen. Nanti kita manualkan lah ya, karena memang ini ada dari kelas B, C, D, E ya, lengkap ya. Kita manualkan saja nanti, tapi yang Bapak panggil diharapkan nanti. Nah ini, yang pertemuan pertama dari saya tadi sudah disampaikan berkaitan dengan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan. Selanjutnya, minggu depan, orang lain sudah UTS, saya baru masuk pertemuan kedua, kan bingung. Ya, di sisi lain kebingungan saya tidak didukung dengan kelengkapan absen dari adik-adik saya. Ya, di mana berita acara itu tetap harus dilaksanakan minggu depan, Dek. Ya. Jadi pada saat saya harus menyampaikan materi kedua, minggu depan kita udah UTS, tapi dalam aturan sintesisnya mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 14 itu harus terjawab, harus terlaksanakan UTS. Ya. Sementara saya memegang 3 pertemuan termasuk UTS-nya, Dek. Nah, ini yang menjadi kebingungan. Ya. Bingungannya entah siapa yang salah ini. Tapi jangan menjadi suatu hal yang lain-lain ya. Karena saya hanya ingin meluruskan saja seperti apa yang saya sampaikan. Saya masuk ke Unsil hanya untuk membantu, tapi dengan tetap memperhatikan penjaminan mutu, sehingga ini bisa sesuai yang kita rencanakan. Ya, kalau pikiran saya gini, Dek, nanti absen kita akan isi penuh per tanggal. Berarti kalau saya lihat kalender, kita tanggal 8, 9, 10 itu jadwalnya UTS di pembangunan pertanian. Ya, minggu depan. Minggu depan kita sudah UTS. Tapi ini harus disinkronkan dengan jadwal pengampus sebelumnya. Karena nanti yang UTS, kalau yang kemarin misalnya Pak Dr. Haji Yadi, betul ya, Dek? Betul nggak, Dek? Betul, Pak. Ya. Berarti nanti soalnya ada 2, Dek. Ada dari Pak Dr. Haji Yadi dengan dari saya. Ya. Pak.
Mana Dek Haikal mengajukan resen. Ada apa, Dek? Mau nanya Pak, Yap. sebelumnya Pak izin berpendapat mengenai ketahanan pangan ini Pak. Tadi kan ada yang berkaitan dengan diversifikasi pangan dan diversifikasi nutrisi, juga ada beberapa akses dan juga aspek yang mempengaruhi gitu Pak. Nah terkait hal ini Pak, sebetulnya kan dari mungkin ini tuh jika melihat dari egosentrismenya sebuah negara, saya ini tuh terlalu ego Pak mungkin untuk melakukan ketahanan pangan yang dimana masyarakat di Indonesia saja Pak, khususnya petani itu kan kebanyakan yang pertama tuh eh, istilahnya petani gurem ya Pak, yang mengusahakan lahan yang sedikit untuk memenuhi kebutuhan pasar, dan juga kebanyakan Pak dari petani gurem tersebut itu memiliki perilaku subsisten gitu Pak. Jadi untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari aja gitu Pak. Nah dilihat dari tadi aspek ketersediaan dan juga stabilitas, kasus-kasus kemarin aja Pak yang impor aja bisa mempengaruhi gitu Pak adanya eh, cut ataupun jatah importir dari negara-negara eksportir ke Indonesia. Itu eh, ketersediaan di pasaran terkait bahan-bahan pangan seperti beras ataupun jagung dan kedelai itu sudah istilahnya stabilitasnya saja sudah terganggu gitu Pak, dan bahkan bisa menyebabkan tinggi harga pangan di pasaran tersebut. Nah Pak, sebetulnya yang ingin betul-betul saya tahu ya, hal apa terlebih dahulu. Yang pertama itu dari aspek dan akses yang sangat dilaksanakan gitu Pak, sebagai istilahnya sebagai negara gitu Pak, ataupun ya kan memang ketahanan pangan ini itu memang tidak istilahnya bukan negara saja yang harus menanggung gitu Pak, tapi sebagian pola konsumsi masyarakat dan juga tren pertumbuhan dari masyarakat itu juga harus diatur gitu Pak. Nah mungkin dari gap ini bisa diberikan penjelasan mungkin Pak. Terima kasih. Oh sebelumnya saya Khalid Munawar dengan NPM 23 5009130. Terima kasih. Terima kasih, Dek. Memang betul. Ya, memang bukan tanggung jawab negara saja. Betul. Tapi kalau misalnya, mohon maaf nih ya, kalau misalnya disampaikan, ada nggak petani yang merasa kekurangan pangan? Kalau semisal itu Pak, sebetulnya kan harus dibuktikan dengan data-data yang emang relevan gitu Pak. Tapi kan Ya, semisal ini saja Pak, bukan hanya untuk petani Pak, tapi masyarakat kan istilahnya pertanian itu untuk ketahanan pangan itu untuk menunjang seluruh kebutuhan perut dan gizi seluruh masyarakat gitu Pak. iya. Terima kasih Pak. Betul, termasuk kesadaran masyarakat untuk disosialisasikan kalau misalnya semua menyadari berkaitan dengan tadi konsep makanan sehat, ya. Kalau misalnya kita sudah tahu, kenapa kita tidak menyebarkannya sebagai dari apa? Sebagian dari tolabul ilmi misalnya. Toh akhirnya harus tetap melibatkan dari kebijakan pemerintah, ya. Dari sisi pendidikan saja. Kemudian dari ketersediaan. Kalau maaf Pasmi di unmute itunya. Oh iya Pak, maaf Pak. Ya. Misalnya dari ketersediaan. Terbayangkan kan, misalnya kita tetanggaan. Tasik dengan Ciamis misalnya. Tasik gagal panen, Ciamis bisa panen. Tasik kekurangan pangan, kan itu terjadi ekspor impor meskipun di dalam negeri sendiri, betul nggak? Kan tidak sedikit sekarang masyarakat Kota Tasik yang sudah kehilangan lahan pertaniannya harus didukung oleh kabupaten di sekitarnya. Ya, maksudnya itu pasti ada kebijakan, Dek.
sehingga adalah lembaga-lembaga pendukung dari pemerintah, meskipun tadi Bapak sampaikan itu sudah merupakan suatu hal yang kebetulan rumah Bapak dekat dengan Perum Bulog di daerah Ciamis, itu lembaganya sudah sedikit seperti konsultan. Ya, pengadaan beras dengan harga terendahnya berapa, tertingginya berapa. Kita bicaranya khusus untuk padi saja dulu. Itu sudah kita akui memang egosentrisnya bukan egosentris dari negara. Bahkan dari institusi-institusi negara tersebut, termasuk Bulog, Dinas Pertanian misalnya, itu terkadang sudah terjadi kontrak dengan Disperindag keluarnya harga dasar seperti itu. Betul deh. Nah, itulah yang harus kita perbaiki. Pada saat konsep ketahanan pangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, siapa yang tahu? Makanya yang paling aman itu, tapi yang paling dimiskinkan adalah kita sebagai petani. Ya, kedepannya memang tetap deh, saya pikir mungkin saya sajalah yang merasa sebagai anak petani yang memang hanya baru beberapa kali kalau harus membeli pangan, kalau harus membeli beras kan seperti itu. Tapi pada saat kita harus berbicara data faktual, ini juga kan yang menjadi disembunyikan oleh lembaga-lembaga termasuk oleh petani sendiri. Sakit. Karena ditanya untung nggak? Kalau disebut untung takut nggak nerima bantuan. Kalau disebut rugi, dan tengah jual. Tadi tipikalnya sudah untuk memenuhi kebutuhan sendiri mah cukup kan gitu. Tapi lamun jual kita mau banyak kan seperti itu. Dalam artian egosentrisnya ada di mana? Ya, makanya terkait dengan hal tersebut harus dikaji berkaitan dengan strategi ketahanan pangan yang harus ada sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Itu sangat berbeda. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Pakih bisa menyelesaikan disertasinya yang memang tema besarnya adalah ketahanan pangan di Kota Tasik. Ya. Ada lagi dari Faiz? Tadi teh Faiz ya? Siapa deh? Saya Haikal. Oh, Haikal. Betulnya Pak agak sedikit ini ya Pak. Tadi kan mengenai aspek yang dan juga ternyata memang yang harus diupayakan terlebih dahulu mungkin pada satu wilayah ataupun daerah itu berkaitan dengan ketahanan pangan yang didasarkan dengan kearifan lokal. Mungkin seperti itu ya Pak? Iya, karena berbeda-beda dek. Ya, saya kelahiran Jakarta, keturunan Garut yang masuk ke Kabupaten Ciamis. Nggak pernah saya mengenal apa yang namanya apa tadi teh ganyong. Sudah Haikal, asli mana dek? Tasik Pak, Manonjaya. Nah, Manonjaya pernah mengenal ganyong? Kurang tahu Pak, tapi nggak tahu Pak Rapli, nggak tahu kenal nggak tahu nggak. Ya nanti kenalan dulu. Ya, kan itu sejenis umbi kayak jahe dek, kayak rimpang ya. Tapi pada saat dipanen itu kan bagus dek. Ternyata sebetulnya kalau untuk ganjel mah nulapar mungkin ya, yang sudah terbiasa bisa saja. Sama halnya seperti tadi disampaikan. Saat ini kalau misalnya kita main ke Madura, jarang nih keluarga kita orang Madura makan jagung. Atau kita main ke daerah timur sana, ya Irian, makan sagu udah jarang, semuanya udah beras. Nah, kearifan lokal di sana justru harus dikembangkan karena memang sagu di kita ada nggak yang tanam?
berkaitan dengan budaya juga kan seperti itu. Ya. Meskipun kita pagi-pagi makan combro 10 karena belum makan nasi kan seperti itu deh sebetulnya. Ya, jurus kepepetnya kalau untuk yang sudah tidak punya, amit-amit ya, dan mohon maaf, untuk yang sudah tidak punya uang, saya we dimakan. Mending kalau ada pangan yang bisa dimakan. Konsep pahitnya seperti itu dalam ketahanan pangan. Berkaitan dengan kearifan lokal, setiap daerah itu memiliki daya tumbuh dan jenis tanaman yang berbeda pula. Ya, misalnya untuk komoditi kedelai sebetulnya dipaksakan juga deh. Kedelai tumbuh di Indonesia. Tapi ternyata tahu Sumedangnya bagus deh. Kalau sudah dibuat turunannya. Dan seperti apa yang saya ketahui, tahu Sumedang itu jelek kalau dicampur dengan kedelai impor. Karena serat dan tepung, kandungan tepungnya lebih sedikit. Kalau tahu biasa yang orang tua kita masak itu mayoritas dari kedelai impor karena memang bobotnya dari jumlah tepungnya, persentase tepungnya lebih tinggi. Berbeda orang atau produsen tahu Sumedang dia tidak suka dia beli tahu kedelai impor kan seperti itu. Tapi kan tetap produksinya sedikit. Ya, berkaitan dengan akses lokal, akses pasar, siapa yang bisa menjalankannya? Dalam upaya penyelesaian disertasi saya berkaitan dengan, saya beberapa kali ganti judul berkaitan dengan supply chain kedelai impor di Indonesia. Semuanya mentok deh, mentok di para eksportir yang bersembunyi di balik kebesaran mantan RI1, baik ke 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu ujung-ujungnya ke sana, sehingga sulit. Untung nggak DO saya sekolah ya di S3-nya. Makanya memang yang harus disampaikan berkaitan dengan tadi aspek, semuanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Kalau seandainya pemerintah tidak mengetahui tata kelola, aturannya pasti jadi acak-acakan karena ujung-ujungnya isi perut kan seperti itu. Kalau isi perut masyarakatnya kosong pasti bisa anarkis. Ya makanya seringkali kita mendengar bahwa beras atau padi adalah salah satu komoditi strategis. Ya. Di Indonesia tidak ada beras saat ini, repot deh. Berapa ribu juta jiwa yang akan berkomentar. Ya. Jadi memang harus dipastikan semuanya berdasarkan kebijakan. Mudah-mudahan besok lusa adik-adik saya pun bisa menjadi salah satu pengambil kebijakan berkaitan dengan ketahanan pangan yang ada di kita, sehingga ujung-ujungnya ketahanan pangan negara bisa terwujud pada saat ketahanan pangan keluarga itu terjadi. Ya, misalnya saya belum punya sawah nih dek, tapi kan tetap perlu pangan. Kalau misalnya hal itu kenapa bisa terjadi? Karena alhamdulillah saat ini masih ada daya beli kan gitu ya. Jadi kalau misalnya petani dia tidak punya daya beli tapi dia sudah bisa memenuhi kebutuhan pangan meskipun bersifat subsistem kan seperti itu. Tapi ada juga keluarga yang tidak bertani tapi ketersediaannya ada sehingga tetangga petaninya itu bisa membeli. Itu termasuk konsep ketahanan pangan deh. Berkaitan dengan harga itu berkaitan dengan aspek dan akses ya. Semakin jauh akses produsen pangan
ke konsumen atau apapun, semakin jauh akses produsen ke konsumen, itu akan semakin menimbulkan Nomor 1. Kalau yang tadi tingginya harga jual. Sehingga mampu nggak si konsumen membeli sesuai dengan daya belinya, seperti itu intinya, Mas. Berkaitan dengan meningkatnya tingkat pendidikan, ya mereka akan sadar, mereka akan semakin selektif. Sumber pangan yang sehat seperti apa, yang mana, minimal dari unsur kebersihan tadi salah satu indikatornya. Kemudian semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, ya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Sumber lahan pertanian yang memang biasanya digunakan untuk sumber pangan habis. Karena alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian, misalnya jadi perumahan, kan seperti itu. Itu terjadi saat ini. Nah, itu pun sebetulnya bisa dijadikan dasar kebijakan agar tidak terlalu banyak alih fungsi lahan, terutama lahan yang memang berpotensi untuk pertanian, digunakan di luar pertanian. Ya, ini kan yang menjadi salah satu kendala dalam ketahanan pangan, sehingga diperlukan kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah pun tidak semudah itu dilaksanakan. Misal, si Ade punya lahan nih orang tuanya yang memang airnya subur untuk sawah. Kemudian tanahnya subur, airnya lancar, sehingga dalam 1 tahun bisa berproduksi 3 kali. Lancar lah, hasil produksinya bagus. Tapi pada saat suatu ketika ada yang memerlukan, atau si Ade nikah, dikasihin ke si Ade belum punya rumah, dibikinlah rumah, hilanglah itu sawah. Ya, meskipun ada kebijakan, si Ade orang tuanya yang memiliki tanah, naon dijen sawah orang, kan seperti itu yang harus diperhatikan. Itu yang menjadi tingkat kesulitan yang sampai saat ini memang menjadi polemik. Sehingga untuk Kota Tasik yang saya terima informasinya, itu perlu adanya penetapan lahan sawah abadi. Seperti itu. Itu dari zamannya Pak Supriyanto, Dek. Mantan Dekan Fakultas Pertanian periode berapa ya? Keajar nggak sama Pak Supriyanto? Dan saat ini kebijakannya belum berjalan. Ya. Karena tingkat kesulitannya seperti itu. Makanya diperlukan pemikiran seperti tadi apa yang disampaikan, betul. Tapi semuanya bersinggungan dengan kepentingan. Makanya perlu peran pemerintah dalam menyikapi berkaitan dengan keberadaannya, berkaitan dengan harganya, harga berkaitan dengan akses ya. Kemudian dengan tingginya pendidikan, masyarakat semakin sehat, masyarakat sekarang sudah semakin bisa memikirkan konsumsi yang bahan pangan yang bisa dikonsumsi dengan memberikan unsur kesehatan yang lebih. Sehingga sekarang juga kan, kalau dulu nggak ada padi organik, sekarang mulai ramai padi organik. Kalau tinggi ditinggalkan lagi, kan seperti itu. Ya. Silakan yang lain jika dari Haikal gimana? Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, kita konsentrasi dulu untuk UTS, Dek. Sebentar ya. Diskusinya nanti kita bisa perjelas pada saat online. Luring. Nah, saya mempertimbangkan untuk ketiga pertemuan ini, ya, karena memang Pak Dr. Yadi pasti memberikan soal nih, tapi entah daring atau luring. Sementara pertemuan UTS harus diatur sedemikian rupa, itu harus dilaksanakan minggu depan, yang berkisar di antara 5 sampai 14 kalau nggak salah ya. Udah nerima informasi pelaksanaan UTS-nya belum?
Halo? Tadi si Haikalnya jadi nggak hilang. Mana Haikal udah mendengar atau teman yang lain sudah mendengar pelaksanaan UTS-nya? Di kisaran 6 sampai 14 ya. Iya, Pak. Nah, sementara tadi Bapak sampaikan untuk bahan yang ini kayaknya nggak kekejar, Dek. Ya, untuk 3 pertemuan. Dan yang saya khawatirkan kalau di kelas A katanya udah ada bukti pertemuan Pak, screenshot karena sering Zoom. Tapi di sintesisnya nggak ada seperti tadi yang Bapak perlihatkan. Ya. Bagusnya gimana coba? Seperti apa yang Bapak sampaikan. Saya hanya mencoba membantu deh dengan 2 pertemuan ini. Dengan 2, 3 dengan UTS. Tapi yang jadi bingung kan, baru 1 kali ada 1 materi, besok harus UTS minggu depan. Kurang lebih sekarang tanggal 3, kita akan UTS. Yang hari Rabu berarti tanggal 8, yang hari Kamis tanggal 9, yang hari Jumat tanggal 10 kan gitu ya. Sementara masih ada 1 materi lagi. Kalau di dalam tampilan, saya berikut dengan UTS-nya atau tim dosen. Kalau saya punya ide gini, Dek. Seandainya nanti Pak Yadi ngasih soal, itu silahkan saja berkomunikasi dengan Pak Dr. Haji Yadi ya. Ada masing-masing KM-nya. Ini UTS loh, Dek. Ada Pak, hadir Pak. Ya, nanti silakan. Dan saya akan mencoba mengkonfirmasi kepada Dr. Haji Yadi. Ya, Pak UTS tanggal sekian, soalnya mau gimana? Kan gitu. Benar nggak? Mudah-mudahan karena memang misalnya beliau sibuk, lah tuh Pak Ijul, saya mah mau daring, sok atuh Pak ngadamel we GCR nanti dikumpulkan dalam 1 GCR atas nama atau milik akun Pak Haji Yadi kan seperti itu. Ya. Jadi kemungkinan gini deh, karena dari UTS ada 2 dosen, jadi soalnya ada 2, dari Pak Haji Yadi dan dari saya. Cuman kalau saya mah berpikirnya ide ini mah hanya ide ya, tapi mudah-mudahan disepakati. Untuk materi yang tadi, ini nih, ada peran generasi milenial nih. Saya udah punya bahannya sebetulnya. Ya, saya tidak melaksanakan UTS. Mana deh tinggal tuh, udah muncul nih. Ini yang ini nih dek. Nah, yang pertemuan ke-7 meskipun ini kalau ditambahkan terlewat dek. Nampak dek yang pertemuan ke-7? Kelihatan, Pak. Peran generasi milenial dalam rangka peningkatan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan menuju Indonesia sebagai lumbung pangan 2045. Ya, saya masih sambil mencoba memperbaiki absen yang Pak Yadi, tapi entah nih kehadirannya seperti apa. Ya, saya akan mencoba. Masalahnya tadi saya bisa mengisi langsung ke pertemuan ke-6. Yang ke-7-nya akan saya isi yang ini. UTS ya minggu depan. Tapi dalam timingnya kan sudah tidak sesuai. Maksud Bapak gini, kalau punya Bapak, saya tidak memberikan soal. Mudah-mudahan semester 5
yang mengontrak pembangunan pertanian bisa menyetujui. Hanya saya akan memberikan tugas saja. Tugasnya apa, Pak? Ya tugasnya yang tadi. Ya, saya akan membuka GCR, membuat GCR untuk semuanya dari A sampai E, di mana tugasnya itu berkaitan dengan peran generasi milenial dalam rangka peningkatan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan menuju Indonesia sebagai lumbung pangan. Kurang lebih adik-adik saya termasuk generasi milenial, meskipun sudah masuk Gen Z, ya silakan dilengkapi. Saya mau makalah tidak kurang dari 2 halaman berkaitan dengan peran generasi milenial dalam rangka peningkatan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan menuju Indonesia sebagai lumbung pangan di dunia. Yang dikumpulkannya nanti aja pas UTS. Ya, jadi kurang lebih maksud Bapak, saya kan punya 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan hati-hati, itu sudah termasuk UTS-nya, Dek. Jadi saya hanya memberi 2 chapter sebetulnya. Ya. Yang pertama berkaitan dengan diversifikasi pangan dan ketahanan pangan. Yang kedua berkaitan peran generasi milenial dalam rangka peningkatan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan menuju Indonesia sebagai lumbung pangan dunia 2045. Nah, saya minta tulisan saja atau essay. Tugas dari saya untuk pengganti UTS adalah essay dengan tema besarnya yang tadi, peran generasi milenial dalam rangka peningkatan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan menuju Indonesia sebagai lumbung pangan dunia 2045. Paham ya? Jadi nanti kalau ada soal mungkin tidak hanya dari Pak Dr. Haji Yadi saja. Ya. Pak, bentuknya gimana? Isai saja Anda membuat tulisan berkaitan dengan tema tersebut yang dikumpulkan pada saat UTS. Pak, kapan UTS-nya? Nah, karena kalau adik saya semester 5 ini dulu kan pernah mengalami zaman simak ya? Iya, Pak, betul. Ya, kalau zaman simak kita tidak jadi masalah, Dek. Kalau misalnya kelupaan, izin share dulu nih. Seandainya kelupaan dari dosen tim teaching tidak menyetorkan nilai UTS-nya, tapi bisa digabung nanti di dalam penilaian UTS. UAS-nya. Tapi kalau sekarang informasinya ini harus diisi. Tampil nggak, Dek? Tampil ya? Ada Pak. Teorinya ini kita ngajar nih. Praktikumnya apa? Kuisnya nilainya apa? UTS-nya gimana? UAS-nya gimana? Nah, minimal saya kalau misalnya nanti berkaitan dengan isai, saya mau ngasihnya di kuis saja nanti. Agar nanti UTS-nya dari Pak Yadi. Ya, ini sama, Dek, menjadi pembagi dalam itunya. Ditakutkan kalau saya dengan Pak Haji Yadi tidak segera mengisikan nilai untuk UTS-nya, di UAS-nya nanti Pak Perdi dengan Pak Hendar itu akan kebingungan gitu loh maksudnya. Ya, seperti apa yang Bapak coba sampaikan, Bapak hanya ingin membantu, tapi kita lihat tick and give-nya aja lah. Ya, kalau adik-adik saya membantu, karena memang kalau dilihat, ini kelas apa ya tadi? Nih. Ya, saya bisa langsung mengisi, Dek, di pertemuan kelima. Harusnya ke-6 ini. Ya. Harusnya ke-6 ini, Dek. Kalau manual saya nggak bisa ganti. Ya. Ini ke-1 sampai ke-5-nya mana kan gitu, Dek.
Ya, dari teorinya langsung ke 5 baru 1, atau ini harusnya 6 nih. 1, materinya ini, ruangannya ini, dosennya ini. Ini kan harusnya terisi lengkap deh. Sama halnya kalau misalnya adik-adik saya melihat, karena saat ini memang jadi dosen cukup ribet berkaitan dengan administrasinya. Misal nih, tim teaching saya dengan Bu Dekan, mata kuliah ekonomi pertanian. Muncul nggak, Dek? Muncul ya? Ada muncul, Pak. Nah, ini kan lengkap, Dek. Ya, 7, 8 minggu depan, betul tinggal UTS. Betul nggak? Nah, kalau yang tim teaching saya dengan Pak Perdi, Pak Hendar, absen kelas B. Tuh, 6. Ini baru 6 deh punya saya aja ini. Yang 5-nya lagi kemana kan gitu ya. Yang saya khawatir kan seperti itu. Tapi saya akan mencoba di 1 minggu ini untuk mengisikan. Tapi saya juga butuh informasi. Untuk perkuliahan pertama, materinya apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa, keenam yang saya, ketujuh yang saya, yang 8 UTS kan seperti itu. Ya, ini karena harus diisi. Ketakutan nanti poin UTS-nya ada, masa materinya nggak ada, kan seperti itu. Ya, itu secara global Bapak minta bantuan kepada rekan-rekan. Yang berikutnya, tadi berkaitan dengan UTS dari saya tidak akan membuat soal. Saya hanya berharap untuk pengganti UTS dari saya, teman-teman mahasiswa bisa membuat esai berkaitan dengan peran generasi milenial dalam rangka peningkatan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan menuju Indonesia sebagai lumbung pangan. Diketik dalam bentuk file Word, kita take home ini, ya, akan saya take home-an dan pengumpulannya nanti saya buatkan GCR terpisah, nanti dikumpulkannya ke GCR itu. Dan untuk sementara mohon bantuannya untuk masing-masing kelas ke para ketua mahasiswanya, masukkan dulu sementara nama Bapak ke grup untuk menyampaikan GCR-nya. Ya, mudah-mudahan besok Sabtu Bapak masih ada pertemuan di Pasca. Minggu itu akan Bapak share untuk pengganti UTS. Saya hanya menugaskan esai berkaitan dengan tema yang tadi. Paling lambatnya ya nanti setelah pergantian pengampunya. Saya pikir seperti itu. Ya, jadi adik-adik Bapak bisa konsentrasi di mata kuliah yang lain, termasuk dari pembangunan pertanian yang disampaikan nanti oleh Pak Dr. Haji Yaji. Mungkin itu saja ya. Oh, absen. Absennya gimana enaknya? Karena belum semuanya saya rubah ini, Dek. Atau saya coba dulu ya. Kelas B tadi udah belum? Ngisi absen kelas B-nya udah belum? Kelas B hari Belum, apa? Pak. Kelas Jadwal B hari Rabu pukul Pak, pukul 3:30. saya buka di HP aja. Saya coba absen ya. Kita manualkan saja lah. Karena alasannya pasti sama. Namanya gimana, Pak? Iya, Pak, HP saya sedang dibuka online dengan Bapak, jadi saya nggak bisa buka sintesis. Harusnya kalau seperti itu, kalau online, device Anda 2.
Kalau di rumah, pinjam ke kakak atau ke orang tua Anda satu yang untuk online, yang satunya lagi ya punya Anda. Hari Rabu ya, Dek, Rabu. Iya betul. Nah, kita tutup dulu yang kelas B udah ini udah betul nih yang kelas B ini. Udah 6 kali pertemuan. Bapak mengisinya di 6 kali pertemuan. Mohon yang Bapak sebutkan on cam dulu ya. Yang mau rapi-rapi pakai kerudung enggak? Muhammad Rajafi Karlana.